Hai guys, hari ini aku mau bikin reading yang menanyakan siapa sih yang ke tarot reader untuk nanyain kamu gitu. Jadi ini bisa maksudnya orangnya tuh kayak nonton tarot reader di TikTok atau nanya dukun literally in person gitu. Misalnya dia ke tarot reader terus dia ikut yang minta tarot reading berbayar, terus nanya kamu, terus foto kamu dia bawa ke tarot readernya, terus tarot readernya kayak ngasih tahu ini gitu orangnya kayak apa gitu. Ups, ini anggap pile 1 dia jatuh tadi, ini anggap pile 2. Banyak banget, pile 4 sama pile 3. Bottom of the deck-nya adalah mediator. Oke, jadi rata-rata itu orang nanyain kamu ke tarot reader karena mereka minta opini ketika sedang berkonflik dengan kamu. Itu sih. Tapi mungkin aja orang yang punya crush sama kamu crushnya siapa gitu, siapa tahu kan. Oke, pile 2 loh kok begitu. Ikutin aja lah guys. Aku suka bingung deh, kayak tanganku tuh kenapa suka diarahkan ke tempat-tempat yang bottom of the deck. Loh kok kartu ini lagi? Ini kartu influencer. I don't know ya. Jadi kayaknya orang yang nanyain kamu itu cenderung nanyainnya tuh kayak ke tarot reader gitu loh. Jadi bukan ke yang berbayar gitu, kayak misalnya channel ini gitu. Karena ini kartu yang selalu aku pakai untuk patokan influencer. Jadi ketika aku ngeliat kartu ini, pikiran aku otomatis ke influencer gitu. Aduh pusing. Oke, jadi buat yang pilih pile 1, tuh, ini kayaknya kurang. Oke, tadi kameranya terlalu ke bawah, daripada kamu ngeliatin paha aku kan gak lucu. Terus oke, jadi buat yang pilih pile 1, ini orangnya artistik, terus orangnya tuh kayak orang ini menyesal. Jadi gini, orangnya itu cenderung apa ya, orang yang suka nanyain kamu ke tarot reader itu orangnya cenderung nyeni. Juga orangnya tuh suka ngebrontak, terus rebel, terus jadi kayak tipe-tipe SJW gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia tuh kayak dikit-dikit tuh kayak tersinggung, kayak kamu tuh nggak boleh ngomong kayak begini. Orang tuh begini, kayak suka bosi gitu loh, sama suka berantem sama orang di Twitter. Dia itu menanyakan kamu karena ini orang egonya gede. Terus dia nyesel nih ya. Dari tadi kan aku dapat kartu influencer nih. Ini akan terutama resonate buat kalian yang influencer atau kayak eksis banget ya di sosmed. Dia tuh nyesel banget karena dia entah dia ngeliat sesuatu di sosmed kamu, ego dia terluka, dia pengen pansos ke kamu, pengen masuk ke akun sosmed kamu, terus tapi dia udah terlanjur bikin kamu tersinggung, akhirnya kamu gak mau. Terus bisa juga dia tuh kayak pengen menaklukkan kamu. Ini kalau kamu crushnya dia, dan dia tuh nyesel karena salah ngomong dan kamu udah keburu ilfeel. Jadi itulah yang menanyakan kamu dan dan alasannya. Oke, jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh si tarot reader. Oke, jadi yang dikatakan oleh si tarot reader, katanya kamu galak, katanya kamu lebih bahagia sendiri, lebih bahagia jomblo. Terus kata si tarot reader, dia itu orang yang nanyain itu kayak aibnya udah kebongkar semua, tapi dia masih ada harapan sama kamu itu. Jadi buat yang pilih pile 2, siapa yang nanyain kamu? Oh, jangan-jangan bos kamu, terus orang yang pernah kamu sakitin, terus orang di lingkungan kerja kamu, dia nanyain kamu karena dia tuh pengen nyari kebahagiaan sama kamu. Loh, kok victim, kok orang yang pernah kamu sakitin nanyain orang yang kamu pernah sakitin? King, victim. Oh, ini bukan orang yang pernah kamu sakitin, tapi orang ini. Jadi gini, ini adalah orang di lingkungan kerja kamu. Tapi ketika dia nanya ke tarot reader, dia tuh kayak cerita ke tarot readernya tuh seolah-olah kamu tuh pihak yang jahat. Sering kan begitu. Aku sebagai tarot reader, aku tuh sering gitu dideketin sama orang, terus orangnya tuh curhat gitu. Terus ternyata selama ini gitu, orang yang
nanya ke aku itu sebenarnya dia tuh pihak yang jahat, dia tuh pihak yang salahnya gitu, tapi dia itu seolah-olah yang dia tanyain alias kamu adalah pihak yang jahat gitu. Jadi dia tuh kayak eh, gimana ya, playing victim gitulah. Jadi kayak iya dia pernah nyakitin aku kak, tolong ya direadingin gitu, padahal yang kurang ajar dia gitu. Jadi dia bohong ke tarot readernya. Dia tuh ini ada kemungkinan dia ada maunya sama kamu sih. Ini kenapa sih pada pansos gitu? Aku heran deh. Jadi kayak ini juga. Jadi dia tuh kayak dua-duanya tuh kayak menginginkan sesuatu dari kamu, kayak pengen pengen pansos gitu. Aku heran, padahal ini kan di lingkungan kantor. Mungkin dia tuh kayak networking. Oh, networking. Iya, dia tuh kayak pengen hubungannya baik-baik saja sama kamu karena menurut dia kalau kenal sama kamu tuh kayak bisa memperkenalkan dia ke orang-orang yang berguna gitu loh. Ih, sumpah ya. Wih, kok banyak banget yang keluar. Jangan deh, jangan dipakai kebanyakan, nanti pusing. Ups. Tuh kan orang ini pengen permulaan baru sama kamu, terus dia tuh kayak pengen dipromosiin gitu sama kamu. Jadi dia tuh kayak pengen banget kamu posting dia di sosmednya. Terus dia tuh pengen banget kamu kayak ngomongin dia ke kenalan-kenalan kamu supaya dia tuh bisa diuntungkan secara karir. Itu yang nanyain. Buat yang pilih pile 3, yang nanyain kamu adalah adik child wounded storyteller. Ini kayaknya orang yang deket sama keluarga kamu deh. Iya, ini saudara. Ini saudara, terus tapi saudara ini sering bohong. Jadi kalau kamu punya saudara yang suka fitnah gitu, atau dia tuh kayak kamu tahu keluarga dia nggak harmonis, terus dia tuh kayak punya masalah sama narkoba lah, terus kayak dia bandel lah, terus kayak pokoknya anak yang bermasalah lah. Kamu punya saudara yang anak bermasalah, terutama yang pernah berurusan dengan hukum atau kuliah di fakultas hukum, itu dia orangnya. Nih kayaknya tuh kayak either tante kamu atau ponakan cewek atau sepupu kamu. Itu sih apa yang dikatakan oleh si tarot readernya itu. Mari kita cari tahu. Apa ini? Apa. Yang dikatakan tarot readernya itu, kamu tidak mengharapkan apa-apa, kamu tidak menunggu, kamu tidak berharap dikasih uang. Dia nanyain warisan guys. Jadi ini keluarga kamu nanyain warisan. Dia tuh kalau misalnya ini kan kartu harapan nih. Ya aku jijik deh bacain orang yang suka rebutan warisan begini. Jadi Three of Wands ini kan kartu harapan. Ini biasanya orang yang nunggu-nunggu sesuatu yang dateng. Nah ini tuh kayak uang yang antara dikasih atau kita dikasih gitu. Terus jadi tuh kayak dia nanyain, si ini ngarepin warisan gak sih, si ini bakal dapat warisan gak sih. Terus tuh dia tuh kayak parno banget bahwa dia tuh gak akan dapat warisan dari seorang ipar perempuan. Aku jijik deh. Udah. Oke, buat yang pilih pile 4, ini pasangan. Kalau kamu punya mantan atau temen yang dia tuh emang suka mistis-mistis gitu, atau ini bisa mantan sih, ini mantan kamu guys. Ini mantan ngarepin kamu bisa nikah sama bisa nikah sama kamu, walaupun kamunya udah nikah. Dia tuh ngarep kamu cerai suatu hari, terus dia akan nikahin kamu. Kok gitu amat ya. Temperance, kata si tarot readernya itu bilang sama nih orang, kamu tuh jadi orang gak sabaran banget sih gitu. Tuh kata si tarot readernya, udahlah lepas aja. Kamu tuh kayak iya, terutama buat kamu yang udah nikah ya. Buat kamu yang udah nikah, si tarot readernya itu bilang sama mantan kamu, udah move on aja, dia udah nikah, dia udah punya pacar gitu. Walaupun kamu belum nikah juga, kalau kamu udah punya pacar, kayaknya si apa tuh namanya tarot readernya tuh kayak nyuruh dia nyari yang baru. Nyari yang baru. Terus katanya kamu tuh terobsesi, kamu tuh terlalu mikirin dia, kamu tuh nggak logis. Terus malah marahan gitu sama dia malah marah sama tarot readernya. Dan kalau misalnya tarot readernya tuh yang nonton di TikTok atau kayak di YouTube gitu, begitu dia dapet
info ini langsung di unfollow atau unsubscribe karena dia nggak suka kan. Tapi dia masih sering ngepoin si tarot reader itu karena dia penasaran sama kamu gitu. Jadi kayak dia masih pengen tahu jawabannya. Ini orang cinta banget sih sama kamu, tapi kok ya gitu kan, kartu pernikahan lagi. Aduh, aku lelah, nih orang kayak ngebet banget sih. Ya udah.